Kalau aku misal bertanya kepada kalian, bagaimana Al-Quran yang pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW akhirnya bisa menjadi mushaf yang kita baca hari ini, mungkin sebagian besar akan menjawab karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jawaban itu memang benar. Namun, pernahkah kita berpikir bagaimana proses penjagaan itu berlangsung secara historis? Bagaimana wahyu yang awalnya dihafalkan kemudian ditulis di berbagai media sederhana seperti pelepah kurma, tulang belikat unta, hingga kulit binatang yang akhirnya berubah menjadi mushaf yang tersusun rapi seperti sekarang. Nah, jawaban dari itu semua dapat kita pelajari dalam satu cabang ilmu Islam yang sangat penting, yaitu Ulumul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Heral. Saya adalah mahasiswa dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah dari Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai media dan metodologi dalam kajian ulumul Quran melalui review literatur klasik dan modern. Kita tidak hanya akan melihat bagaimana para ulama terdahulu menyusun ilmu-ilmu Al-Quran, tetapi juga bagaimana perkembangan kajian tersebut di era modern dengan bantuan teknologi digital. Merupakan kitab suci umat Islam yang diyakini sebagai wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Selama kurang lebih 23 tahun, berbeda dengan kitab-kitab lainnya, Al-Quran tidak hanya dipelajari dari isi kandungannya saja, tetapi juga dari sejarah penurunannya, proses penulisannya, cara membacanya, hingga metode penafsirannya. Semua pembahasan tersebut kemudian melahirkanlah disiplin ilmu yang dikenal dengan nama Ulumul Quran. Secara bahasa, kata ulum berarti berbagai ilmu, sedangkan Al-Quran berarti kitab suci umat Islam. Dengan demikian, Ulumul Quran dapat dipahami sebagai kumpulan ilmu yang berkaitan dengan seluruh aspek Al-Quran. Ilmu ini memiliki peranan yang sangat penting karena menjadi dasar bagi para ulama dalam menjaga keaslian teks Al-Quran dan sekaligus membantu umat Islam memahami kandungan secara benar. Nah, melalui kajian ulumul Quran, kita dapat mengetahui bagaimana wahyu diturunkan, bagaimana proses modifikasi mushaf berlangsung, bagaimana perbedaan qiraat muncul, hingga bagaimana para mufasir menyusun metode penafsiran. Karena itulah, mempelajari ulumul Quran bukan hanya penting bagi para ulama, tetapi juga bagi mahasiswa dan siapapun yang ingin memahami Al-Quran secara lebih mendalam. Ini terdapat dua kitab klasik yang menjadi rujukan utama, yaitu satu Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Imam Badruddin Az-Zakarshi. Kitab Al-Burhan merupakan salah satu karya paling awal yang membahas ilmu-ilmu Al-Quran secara sistematis. Imam Az-Zarkashi menyusun pembahasannya secara ilmiah dengan menjelaskan berbagai cabang ilmu Al-Quran, mulai dari sebab turunnya ayat, nasik dan mansuk, kiroat, hingga kaidah penafsiran. Beberapa abad kemudian, hadir Imam Asyuyuti yang menyusun kitab Al-Itqan. Kitab ini sering disebut sebagai ensiklopedia ulumul Quran, karena cakupan pembahasannya jauh lebih luas. Di dalam kitab tersebut, dijelaskan lebih dari 80 cabang ilmu Al-Quran. Misalnya, satu Asbabun Nuzul, dua Makiyah dan Madaniyah, tiga Muhkam dan Mutasyabih, empat Nasikh Mansukh, lima Qiraat, enam Ijaz Al-Quran, tujuh Adab membaca Al-Quran, dan delapan hingga sejarah kodifikasi mushaf. Jika dibandingkan, Al-Burhan memiliki gaya penulisan yang lebih analitis, sedangkan Al-Itqan lebih bersifat komprehensif dan sistematis. Meskipun ditulis ratusan tahun yang lalu, kedua kitab tersebut hingga sekarang masih menjadi referensi utama dalam berbagai perguruan tinggi Islam di dunia. Ini menunjukkan bahwa karya para ulama klasik memiliki kualitas akademik yang sangat tinggi dan tetap relevan hingga saat ini. Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kajian ulumul Quran juga mengalami perkembangan yang sangat pesat. Jika pada masa klasik penelitian lebih banyak dilakukan melalui telah kitab, maka pada era modern ini penelitian mulai menggunakan pendekatan multidisiplin.
Misalnya, pendekatan sejarah digunakan untuk meneliti manuskrip kuno. Pendekatan linguistik digunakan untuk menganalisis struktur bahasa Al-Quran. Pendekatan sosiologi digunakan untuk memahami konteks sosial ayat. Bahkan perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence mulai dimanfaatkan untuk mengidentifikasi manuskrip, menganalisis variasi qiraat, hingga membantu pencarian referensi tafsir secara digital. Saat ini ribuan manuskrip Al-Quran telah digitalisasi sehingga dapat diakses oleh peneliti dari berbagai negara tanpa harus datang langsung ke perpustakaan. Perkembangan ini menunjukkan bahwa kajian Al-Quran mampu mengikuti perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya. Mengetahui perkembangan literatur ulumul Quran, kita juga perlu memahami bagaimana proses penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah SAW. Karena ini penting karena penulisan wahyu menjadi bagian dari sejarah yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu Al-Quran. Ketika wahyu diturunkan kepada Rasulullah SAW, masyarakat Arab belum mengenal kertas seperti yang kita gunakan saat ini. Oleh karena itu, para sahabat menuliskan ayat-ayat Al-Quran menggunakan berbagai media yang tersedia di lingkungan mereka. Media yang paling sering digunakan adalah pelepah kurma, karena mudah diperoleh dan cukup kuat untuk ditulisi. Selain itu, mereka juga menggunakan tulang belikat unta, kulit binatang yang telah disamak, serta batu tipis yang permukaannya rata. Setiap kali wahyu turun, Rasulullah SAW segera memanggil para penulis wahyu. Salah satunya adalah Zaid bin Sabit. Beliau memerintahkan agar wahyu yang turun dituliskan sekaligus menunjukkan letak ayat tersebut di dalam surah yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa penyusunan Al-Quran dilakukan berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, bukan atas ijtihad para sahabat. Setelah ditulis, Al-Quran juga dihafalkan oleh banyak sahabat. Tradisi hafalan ini sudah menjadi salah satu faktor utama yang menjaga keaslian Al-Quran hingga sekarang. Setelah Rasulullah SAW wafat, pada masa Khalifah Abu Bakar Asy-Siddiq, muncul kekhawatiran karena banyak penghafal Al-Quran yang gugur dalam perang Yamamah. Atas usulan Umar bin Khattab, Abu Bakar kemudian memerintahkan Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan seluruh catatan wahyu menjadi satu mushaf. Kemudian pada masa Khalifah Utsman bin Affan, mushaf tersebut disalin menjadi beberapa lembar dan dikirim ke berbagai wilayah Islam. Langkah ini bertujuan untuk menyeragamkan bacaan Al-Quran sehingga tidak menjadi perbedaan yang dapat menimbulkan perselisihan di tengah umat. Nah, proses inilah yang menjadi dasar lahirnya mushaf Utsmani, yaitu mushaf yang menjadi acuan umat Islam hingga sekarang. Mempelajari literatur klasik dan modern, kita dapat melihat bahwa keduanya memiliki karakteristik yang berbeda, namun saling melengkapi. Literatur klasik seperti Al-Burhan karya Az-Zakarshi dan Al-Itqan karya As-Suyuti lebih berfokus pada penyusunan konsep-konsep dasar ulumul Quran. Pada ulama pada masa itu mengumpulkan berbagai riwayat, menjelaskan kaidah-kaidah ilmu Al-Quran, serta merumuskan metode yang menjadi pedoman bagi generasi setelahnya. Sementara itu, literatur modern tidak hanya memanfaatkan kitab-kitab klasik sebagai sumber utama, tetapi juga menggunakan pendekatan ilmiah yang lebih luas. Penelitian modern sering kali memadukan ilmu sejarah, filologi, linguistik, antropologi, hingga teknologi informasi untuk mengkaji Al-Quran dari berbagai sudut pandang. Perbedaan lainnya terletak pada media yang digunakan. Dahulu, kajian dilakukan melalui manuskrip dan kitab cetak. Kini ribuan jurnal ilmiah, database digital, dan manuskrip kuno dapat diakses secara daring sehingga penelitian menjadi lebih cepat dan lebih luas. Namun demikian, perkembangan teknologi tidak berarti menggantikan literatur klasik. Justru, kitab-kitab klasik tetap menjadi fondasi utama yang menjadi rujukan dalam setiap penelitian modern. Dengan kata lain, literatur klasik memberikan dasar keilmuan, sedangkan literatur modern mengembangkan metode penelitian agar sesuai dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, keduanya harus dipahami secara bersamaan agar kajian ulumul Quran menjadi lebih komprehensif dan seimbang. Saat ini, tantangan dalam mempelajari Al-Quran semakin beragam. Informasi dapat diakses dengan sangat mudah melalui internet, media sosial, maupun berbagai platform digital. Namun kemudahan tersebut
juga membawa tantangan berupa banyaknya informasi yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa, kita tidak cukup hanya mengandalkan informasi yang beredar di sosial media. Kita harus memiliki kemampuan untuk membaca kitab-kitab klasik, memahami jurnal ilmiah, serta membandingkan berbagai pendapat para ulama secara kritis dan objektif. Kajian ulumul Quran juga harus mampu menjawab berbagai persoalan kontemporer, seperti etika penggunaan kecerdasan buatan, perkembangan teknologi digital, persoalan lingkungan hidup, hingga dinamika sosial masyarakat modern. Dengan demikian, Al-Quran tidak hanya dipahami sebagai kitab suci yang dibaca untuk ibadah, tetapi juga sebagai pedoman yang mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan kehidupan. Sebagai generasi penerus, mahasiswa memiliki tanggung jawab untuk melanjutkan tradisi keilmuan Islam dengan tetap menjaga keseimbangan antara menghormati warisan ulama klasik dan memanfaatkan perkembangan teknologi modern. Nah, sikap inilah yang akan membuat kajian Al-Quran tetap hidup, berkembang, dan relevan sepanjang zaman. Pesan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa ulumul Quran merupakan ilmu yang memiliki peranan sangat penting dalam menjaga kemurnian dan memahami kandungan Al-Quran. Literatur klasik seperti Al-Burhan fi Ulum Al-Quran karya Az-Zakarsi dan Al-Itqan fi Ulum Al-Quran karya Asyuyuti menjadi fondasi utama bagi perkembangan ilmu ini. Sementara itu, penelitian modern memperluas kajian melalui pendekatan sejarah, linguistik, sosial, hingga pemanfaatan teknologi digital. Keduanya bukan untuk dipertentangkan, tetapi saling melengkapi. Literatur klasik memberikan dasar keilmuan yang kokoh, sedangkan literatur modern menghadirkan metode baru agar kajian Al-Quran tetap relevan dengan perkembangan zaman. Terima kasih telah menyimak video ini. Semoga pembahasan ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya ulumul Quran sebagai disiplin ilmu yang terus hidup dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.